Terbang tinggi si burung malam, singgah sejenak di atas pohon pisang. Jawablah semangat salam, yang tidak menjawab salam saya doakan sadar dan hilang. Utara pinang rapat-rapat agar kuyup tak dapat lari, jawablah salam dengan semangat untuk ustadznya dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar jamaah, sehat semua? Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga, amin. Dilapangkan Allah dan diluaskan Allah rizkinya, amin. Dikabulkan hajat dan keinginan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Ibrahim Hilir, diwakili oleh PLH Camat Tembilahan. Satu pantun untuk beliau, bukan tomat sembarang tomat, tomat dibawa dari Kadis. Beliau bukan camat sembarang camat, kita doakan camatnya ini jadi Kadis. Yang terhormat para alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang tak bisa saya sebut satu persatu, para buya, para ustaz, para kiai dan juga para habaib. Yang terhormat ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Jami Rawdatul Muslimin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang mulia, semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kalau tidak salah, di majelis pengajian di Tembilahan, khususnya di Masjid Jami ini, saya baru pertama ikut dan memberikan pengajian. Betul ya? Makanya ketika saya duduk di masjid, mungkin ada Bapak Ibu yang berbisik-bisik, diimpor dari mana ustaznya ini. Jadi agar tidak timbul sangka-sangka, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi MC dan juga panitia menyebut nama saya Haji Muhammad. Saya memang sudah naik haji 25 tahun. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang, minta dipijak-pijak saya naik haji saya. Jadi naik haji dengan berangkat haji beda.
tertulis di spanduk haji, padahal saya belum berangkat haji. Kata orang Arab, al-kalam buat doa, ucapan itu adalah doa. Mudah-mudahan yang tertera di spanduk adalah jadi doa kepada Allah. Bukan cuma saya yang hadir ini semuanya, mudah-mudahan bisa haji atau umroh. Amin. Kalau mau cepat berangkat, amalannya ada. Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Al-Rahman, dan surat Al-Haji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari maulid, cari surat tanah, surat rumah, surat mobil, kadang insya Allah cepat berangkat. Yang kedua, dipanggil nama saya pakai Muhammad. Memang di dalam anjuran ulama, kalau ada anak laki-laki, buatlah pakai nama Muhammad. Di keluarga kami 2 anak laki-laki, yang 1 pakai Muhammad. Kebetulan saya tidak pakai Muhammad. Jadi terima kasih kepada panitia sudah dilakukan haji dan sudah diberikan kunyah Muhammad. Lagi-lagi itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertanya-tanya di hati Bapak Ibu, ini kok ada marganya tapi kayaknya mirip orang barat. Ditengok ada marga tapi ditengok warna kulit, apalagi warna rambut mirip Donald Trump. Jadi ini kapak bukan sembarang kapak, kapak ini anti berkarat, ini batak bukan sembarang batak, batak yang ini alhamdulillah mirip orang barat. Terima kasih kepada panitia acara ini, mudah-mudahan donatur dan juga seluruh panitia yang ikut sukses kegiatan ini jadi amal jariah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan ceramah panjang-panjang, insya Allah sampai selesai. Setuju? Setuju? 3 jam baru selesai, tahan jemaah. Jemaah tahan, saya pingsan. Jadi ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih gabus. Ikan kakap, ikan lele tak banyak cakap, tidak bertele-tele. Cuma ingat, ikan mujair, ikan sembilang, cair aku pulang. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, yang pertama syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita syukuri? Pertama, Allah izinkan umur kita bertemu dengan maulid. Entah berapa tahun, entah berapa kali maulid sudah kita ikuti, entah berapa banyak maulid yang sudah kita jalani. Doa kita mudah-mudahan tahun depan panjang umur kita bisa ikut maulid Rasul kembali, insya Allah. Karena kalau saya lihat yang hadir ini banyak wajah-wajah yang mau lewat ini. Betul. Kalau saya lihat yang hadir ini banyak wajah-wajah yang mau lewat ini. Apalagi kodenya sudah dikasih Allah. Kalau sudah bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu kode. Atau kalau ikut dia pengajian di masjid, bersender dia di dinding masjid, itu juga kode. Apalagi ada lagunya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, ustaz, jangan dulu. Maka doa kita kepada Allah dengan maulid ini berkah hidup kita, panjang umur kita, bisa bertemu dengan maulid di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikrofonnya ke belakang jelas Bapak Ibu. Suara saya jelas tidak? Jelas. Saya takut kejadian seperti di Rokan Hilir. Saya ceramah, mic-nya hidup mati.
Saya sebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jamaah yang dengar Muhammad silalahi wa silaban. Jadi jangan pulang dibilang Muhammad itu punya marga. Mikrofon ini sangat mensukseskan acara. Lagi-lagi kita berdoa yang berimpak untuk mikrofon, untuk masjid, untuk listrik, untuk pembangunan masjid. Allah luaskan rezekinya. Yang hadir ini pernah bertemu dengan Rasulullah? Ya. Yang hadir ini sudah pernah bersalaman dengan Rasulullah? Yang hadir ini sudah pernah melihat langsung wajah Rasulullah? Cinta tidak dengan Rasulullah? Rindu tidak dengan Rasulullah? Alhamdulillah. Cuma biasanya orang cinta karena pernah ketemu. Betul? Orang biasanya cinta karena sudah pernah jumpa. Ibarat pepatah India, koiman tehiter wale merepunde kabi-kabi tumsike biare, tujukul lime sepeh lime kijat jale-jale. Jamaah paham artinya? Ya. Paham maksudnya? Ya. Sama saya juga tidak tahu. Kita tak pernah jumpa dengan Rasul, kita tak pernah melihat wajah Rasul, kita tak pernah bersalaman dengan Rasul. Alhamdulillah selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi artinya hari lahir. Di Indonesia hari lahir disebut dengan hari ulang tahun. Kadang-kadang kebalikannya kita. Anak ulang tahun dibuat perayaan, istri ulang tahun dibuat kegiatan, daerah ulang tahun dibuat acara. Ada suami ulang tahun, istrinya bangun tengah malam, disiapkannya kado, lalu dia bilang happy birthday ayam beb. Tapi begitu Rasulullah ulang tahun, begitu Rasulullah hari lahirnya tiba, banyak orang yang tak peduli, banyak orang yang tidak mau ikut-ikutan, banyak orang yang tak mau ikut maulid. Padahal kita semua bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara, kalaulah kita membahas tentang Rasulullah, rasanya satu malam tak cukup waktu ini. Pemilahan pemecah rekor baru ini saya ceramah 2 minggu. Cek 1, 2, 3 cek 1 miliar. Ada satu kitab namanya Sirah Nabawiyah, berjilid-jilid membahas tentang akhlak Rasul, lengkap memang tapi tak tuntas sebetulnya. Tadi sebelum kita acara ada kitab yang dibaca namanya Al-Barjanji, membuat kisah perjalanan hidup Rasulullah, membahas akhlak Rasulullah, membuat berbagai macam peristiwa Rasulullah. Ketika kita membahasnya, cukupkah 1 malam? Tidak. Cukupkah 3 malam? Tidak. Karena memang Rasulullah itu adalah sang reformasi kehidupan umat yang telah banyak jadi inspirasi, dan dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, dulu sahabat pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, "Akhbirni
Inilah bedanya ceramah di Jakarta dan Tembilahan. Kalau di Jakarta kita ceramah ada yang jawab Allah habis baca ayat atau hadis. Di Tembilahan nampaknya diam senyap aja ini. Nampaknya kacamata Ustaz yang ditengok lunas atau kredit katanya. Saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab Allah utangnya lunas. Akhirnya kaifa laku Rasulullah. Memang banyak yang kedengaran dari jawaban Allah. Sahabat bertanya bagaimana akhlaknya Rasulullah ya Aisyah. Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Anna Rasulullah akhlaquhu al-Qur'an. Rasul itu akhlaknya Al-Qur'an, ucapannya sesuai dengan Al-Qur'an, perbuatannya berdasarkan Al-Qur'an, ketetapannya juga berdasar kepada Al-Qur'an. Bapak Ibu, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dari rahim seorang ibu bernama Siti Aminah. Dalam kitab Al-Barzanji disebut, walamma tamma min hamlihi ala rajuli tis'atu ashhurin qamariyah. Waktu usia kandungan Aminah sudah 9 bulan. Mau lahirlah ini Nabi Muhammad, datanglah dua perempuan solehah yang disuruh Allah untuk membantu persalinannya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyiyatu wa Maryamu fi niswatil hadiratil qudusiyah. Ada dua perempuan solehah yang membantu kelahiran Rasulullah. Pertama Asyiyah, istrinya Fir'aun. Walaupun raja yang sangat zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tapi istrinya adalah istri yang solehah. Yang kedua Maryam, perempuan baik-baik yang tidak pernah disentuh laki-laki, tapi dengan izin Allah bisa melahirkan Nabi Allah yang bernama Isa alaihi salam. Maka kalau ada perempuan hari ini hamil dia, lahir anaknya, tidak jelas siapa suaminya, itu berarti mencoba menyaingi Maryam. Ini sudah jadi contoh buat kita. Kalau lahir anak, kalau istri bersalin, jikalau bisa usahakan perawatnya muslim, bidannya muslimah, dokternya seakidah dengan kita. Karena kalau dia muslimah, tangannya pernah dibasahi wudu, dan lisannya terucap bismillah. Ini kadang-kadang udah lahir anak, udah di mana klinik mana? Klinik Sidang Utara. Logo di sana murah. Karena saya yakin dan percaya kita semua pasti berharap dapat anak yang soleh dan solehah. Betul? Kita berharap anak yang soleh dan solehah, usahakan sejak dia lahir sudah ditempa akidahnya. Jangan biarkan anak yang baru lahir disentuh oleh tangan-tangan yang tidak berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sesudah Rasulullah lahir, dibawa kakeknya lah dia ke sisi kanan Ka'bah. Kenapa kakeknya yang membawa? Karena ayahnya sudah wafat. Apa yang dilakukan kakeknya? Diberikanlah nama kepada cucunya. Apa yang dipilih nama? Muhammad bin Abdullah. Samaituka wa samainaka bi ismilladzi sammakallahu ilaih Muhammad
bin Abdullah. Ini sudah jadi contoh bagi kita. Kalau lahir anak, buat namanya ada unsur doa, bagus artinya. Orang tua sekarang bikin nama anak aneh-aneh. Ada yang panjangnya hampir 1 kilometer. Budiono Santoso Prawiro Negoro Atmojoyo. Ada orang tua bikin nama anak, pangkal nama suami, pangkal nama istri digabungkan. Suami namanya Leman, istri namanya Toiba. Pangkalnya disatukan, Letoy nama anak. Ada yang buat ujung nama istri dan ujung nama suami digabungkan. Istri Klinik, suami Irfan, ujungnya gabungkan. Liban. Kata ulama, annal isma bahwa du'aun lillah. Nama itu adalah doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kalau kita wafat, jasad kita boleh tak ada di dunia, fisik kita boleh terbujur di dalam kubur, tapi ada generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan, yaitu anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita bahas akhlak Rasul, kita lihat dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah, terkenal tegas terhadap segala bentuk kemusyrikan. Kita ini umat akhir zaman, banyak tantangan mempertahankan iman. Sekarang malaikat palsu banyak muncul, nabi-nabi palsu juga ada. Saya mau tanya, kalau ada yang ngaku-ngaku jadi malaikat atau jadi nabi, datang ke tembilahan, percaya tidak Bapak Ibu? Yakin tidak? Sebab nabi dan rasul terakhir yang kita yakini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2008 Indonesia geger. 2008 Indonesia geger. Ada ibu-ibu yang ngaku-ngaku jadi malaikat di Jakarta. Namanya Dia Eden. Memang hebat-hebat ibu-ibu sekarang. Apa yang tak ada ibu? Jadi bupati ada nggak? Ada nggak jadi bupati ibu? Ada. Security? Ada. Sopir? Tukang panjat kelapa? Ada juga. Mantap kan? Ada ibu-ibu ngaku jadi malaikat di Jakarta. Namanya Dia Eden. Alhamdulillah ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita. Jangankan Verdi Sambo, malaikat pun disekatnya. Yang kedua, yang aku jadi nabi pun ada. Di Pekanbaru tahun 2022 ada pesantren ilegal, pimpinan yang aku jadi nabi dinikahinya perempuan di bawah umur. Alhamdulillah ditangkap polisi. 2010 Jawa Tengah geger, ada bapak-bapak namanya Tukimin ngaku-ngaku jadi nabi. Gua bayangkan kalau ada nabi Tukimin, sholawatnya bagaimana? Kalau Muhammad pas, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pas tidak? Pas. Coba kita tes ini. Sallallahu ala Tukimin. Agak janggal menyebutnya di lidah. Bapak Ibu Saudara, makanya kita berharap pemimpin boleh berganti, presiden boleh bertukar, waktu boleh berputar, tapi iman dan akidah tak boleh tertukar. Sebab kita selalu berdoa, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita mungkin aman, tidak ada masalah. Coba tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita 10 atau 20 tahun yang akan datang. Bagaimana tantangan mereka untuk mempertahankan akidah. Saya pernah ceramah di Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Di sana ada kecamatan namanya Gunung Sitender. 14 desa di atas bukit. Tahun 90-an, 14 desa ini Muslim semua. 2018 saya datang, tinggal 4 desa yang Muslim, 10 desa sudah murtad. Timbul pertanyaan, apa sebab murtad? Ternyata datang misionaris, dibangunnya fasilitas agama. Waktu itu tahun 90-an, masjid di kecamatan cuma 1, musola cuma 1, air berwudu sulit, guru ngaji pun sangat lengkap. Saya mau tanya, di terbilangan masjid banyak tidak? Banyak atau tidak? Guru ngaji banyak atau tidak? Air berwudu sulit atau mudah? Mudah. Ambil air ala rabbikuma tukadziban. Kalau dulu kita belajar ngaji tak pakai mikrofon, pakai apa? Alif-alif. Ayah bawa ayun datena kami dobitum hainakum. Betul. Wasidat desa lamdatela min dobitum wassalamu. Itu gurunya sambil pegang kayu kopi, kalau salah tinggal pukul. Untung belum ada komisi perlindungan anak. Kalau ada banyak rumah masuk penjara. Maka Bapak Ibu, nikmat yang kita dapatkan, air yang mudah berwudu, masjid yang banyak, guru ngaji yang banyak, mudah-mudahan jadi tameng. Tulus iman kita, kokoh akidah kita, insya Allah tak akan bertukar dan tak akan tertukar apabila kita wafat. Husnul khotimah, ucapan terakhir kita, la ilaha illallah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Ayat ini diamalkan Rasulullah. Sekalipun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ada titel kenabian dan kerasulan, tapi Rasulullah senantiasa istighfar mohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat disebut sampai-sampai Rasulullah itu 700 kali paling sedikit mohon ampun istighfar kepada Allah. Saya mau tanya, kita yang hadir ini dijamin masuk surga? Ya, belum tentu. Atau saya tanya, kita yang hadir ini punya orang dalam di surga? Ya. Atau ada yang punya nomor WA malaikat Ridwan di sini ada? Nah, ada. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tak dijamin masuk surga, tapi kita kalah dengan Rasulullah. Rasulullah paling sedikit 700 kali istighfar setiap hari. Kadang-kadang malah kita lupa mohon ampun kepada Allah. Yang hadir ini punya dosa gak? Ya. Yang hadir ini punya dosa tidak? Ya. Banyak dosa atau tidak? Banyak. Contoh, ibu-ibu ada sini? Ya. Ada. Kadang-kadang ibu-ibu pulang arisan berdosa.
tempat yang arisan disediakan makanan. Habis makan pulang, 3 langkah dari yang punya rumah disikutnya pinggang kawannya. Apa dia bilang? Semana tadi ayamnya pas makan, keras atau enggak? Padahal waktu makan habis di 2 potong, ukur nikmat dosa. Ibu-ibu kadang-kadang, apalagi tahun politik ini, kalau sudah mau dekat pemilu, di luar rumah baju paling mahal dia pakai, di dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai. Berhias bukan untuk suaminya, timbul fitnah dosa. Di tembilahan ini saya yakin banyak toko emas. Betul ya? Kadang-kadang manusia beli emas, ibu-ibu kalau salaman sama orang diputar-putarnya tangannya. Assalamualaikum WW. Biar nampak emas lalu kesannya mulia. Maka kalau dikumpul-kumpul dosa kita, kata Abu Nawas, zurubana mithlu aqdahil rimal, dosa kami ya Allah bagaikan hamparan pasir di pinggir pantai. Begitu juga dengan bapak-bapak. Pak, boleh nanya tidak? Boleh Pak? Pak, boleh tak? Boleh. Bapak kalau pergi ke pesta tangan istri digandeng atau tidak? Ya. Hah? Ya. Kadang-kadang suami di depan, istri di belakang. Kita tanya, mana istri Pak di belakang? Kok gak digandeng? Udah tua Ustaz. Ukur nikmat dosa. Kadang-kadang kita judulnya ibadah tapi akhirnya dosa. Di sini sholat tarawih rata-rata ditembilakan kalau Ramadan berapa rakaat dengan witir? 23 atau 11? Ada yang 23, ada yang 11, betul? Tidak masalah, yang penting sholat tarawih. Yang muncul dosa kadang-kadang begitu bismillah dibaca imam sudah direpetinya dari belakang. Mentang-mentang bacaan imam agak lambat, sudahlah dikata-katainya dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam, siapa imam ini? Saya dulu tinggal di masjid. Jadi imam waktu sholat tarawih di bulan puasa. Satu malam saya buat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sholat ibu datang nengok, Ustaz buka puasa kan tadi? Buka puasa. Kok lemah sekali sholat kita malam ini? Awak orang Medan ini pantang digertak. Besoknya saya naikkan gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selesai sholat datang itu mantap supir travel Ustaz. Tapi besoknya kakek-kakek yang biasa sholat tak datang lagi dia sholat. Apa sebab? Sakit pinggang dia karena terlalu cepat. Memang tinggal di masjid itu enak. Apalagi bulan puasa. Di Pekanbaru kalau bulan puasa Ustaz diservis, diantar makanannya. Itu bilang dia juga kan. Ya. Cuma kadang-kadang yang ngantar omongannya gak enak. Ustaz ini sambal daripada berlebih di rumah. Lupa. Daripada berlebih. Besok datang lagi Ustaz ini pisang daripada busuk di rumah. Maka tidak dapat sisa. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, jangan sempat yang baik kita langkahkan kaki, ujung-ujungnya berubah jadi dosa. Na'udzubillah. Kadang-kadang maulid ini pun begitu. Di bawahnya sandal turun dari rumah, pulang sandal baru dia bawa. Timbul dosa. Maka karena Rasulullah akhlaknya selalu mohon ampun kepada Allah.
Masjid Raudhah Jami Raudhatul, mana yang besar, Masjid Jami Raudhatul Muslimin atau Masjid Awal Mekah? Mana yang besar? Kalau Masjidil Haram sholat maghrib full, sholat isya nggak ada yang kosong, subuh penuh, nggak ada yang kosong. Jami Raudhatul Muslimin sholat subuh ada yang kosong? Ada. Lapang. Kalau begitu lebih besar Masjid Raudhatul Muslimin dari Masjidil Haram di Mekah. Kadang-kadang kita ini ikut PSMS, persatuan sholat maghrib saja. Ada lagi yang ikut Persija, persatuan sholat Jumat saja. Maka bersyukur kita maulid ini ada, kita kenal akhlak Rasulullah. Salah satu akhlak Rasul adalah mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama astagfirullah. Berdosa dia, mohon ampun dia kepada Allah, ditangguhkan Allah azab dan siksa. Coba tengok umat Nabi Musa. Waktu mereka disuruh Allah ibadah hari Sabtu, mereka enggan. Lalu apa kata Allah? Waja'alnakum qiradatan khashi'in. Karena mereka enggan sholat di hari Sabtu yang sudah diperintahkan Allah, Allah tutup mereka menjadi kera yang sangat hina. Makanya walaupun kita kecil-kecil, pendek-pendek, hitam coklat, semeter kotor, tetap bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan syafaat dari Rasul, maka kita pun akan mendapatkan maghfirah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang rata-rata kita punya handphone. Ibu-ibu kalau dia sudah beli skincare baru dan juga lipstick baru, agak gatal tangannya sehingga harus live secara langsung di Facebook. Bapak-bapak kalau sudah ada handphonenya smartphone, kemudian chip diisinya, gatal tangannya main judi online, slot dan skater. Ada sini, ada sini, ada atau tidak? Tidak ada. Ini masjid ini. Di luar nanti wallahu a'lam. Sepanjang jalan di kota Tembilahan banyak kita tengok merondong bapak-bapak seperti ini. Awak masih berbaik sangka baca berita bapakku, rupanya sudah main skater. Saya cuma pesan saja, yang lebih sayang dengan handphonenya dibanding sholat dan Qur'annya, ingat nanti kalau sudah wafat didatangi dua malaikat, takutnya jawabannya adalah aplikasi medsos. Mungkin dan laki nanya, marabuka manadiuka madibladuka, dijawabnya al Instagram wa Twitter wa Facebook wa TikTok.
pakai pola pula itu. Maka dosa yang sengaja, dosa yang tak disengaja, insya Allah diampunkan oleh Allah. Ilahi nas siksa neraka Allah. Banyak dosa kita, lebih yakin kita bahwa lebih banyak ampunan Allah. Banyak salah kita, kita yakin luas dan juga lebih banyak maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, lalu kemudian dari Al-Quran kita bergeser ke kitab Al-Barzanji. Akhlak Rasul banyak dibuat di kitab Al-Barzanji. Sebelum kita bahas tadi Pak Camat sambutan dan Pak Panitia juga sambutan. Apa kata beliau berdua? Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa ada kata-kata Nabi besar? 25 Nabi dan Rasul, ya, yang kita panggil Nabi besar cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam manusia pertama diciptakan tak dipanggil Nabi besar. Betul? Betul? Nabi Ibrahim anaknya keturunannya banyak jadi Nabi, tak dipanggil Nabi besar. Nabi Musa dikalahkannya Fir'aun juga tak dipanggil Nabi besar. Yang dipanggil Nabi besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apanya Nabi yang besar? Orang besar faktornya macam-macam. Ada karena hartanya. Di Kalimantan ada namanya Haji Isam, terkenal orang kaya. Di Jakarta ada artis namanya Ayu Tuntang. Walaupun belum pernah datang misalnya ke Tembilahan, tapi rata-rata masyarakat kenal besar dengan namanya. Andai malam ini yang datang Bupati Indi Pak Wanda, beliau besar dengan jabatannya. Di depan masjid sudah dipasang kumpul-kumpul, disambut pakai kompang. Begitu sampai ke dalam masjid dipersilakan duduk, minumnya dikasih 3, kopi, teh, dan air mineral. Saya karena tidak lupa dapat sendiri, air mineral saja, teh tidak ada, kopi tidak ada. Bukan saya minta, bukan, ini perbandingan. Makanya sudah tak tahu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad pejabat atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, Nabi Muhammad hadis? Tidak. Nabi Muhammad itu apakah dia seorang yang berpuasa? Tidak. Tapi yang disebut waktu azan justru nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan. Waktu sholat asyhadu anna Muhammadan. Di Tembilahan, di Rengat, di Kerinci, di Pekanbaru, di Bagan Siapiapi, di Malaysia, di Afrika, di Eropa, dimanapun, kalau orang azan tetap yang diucapkan adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jawabannya kenapa Rasulullah itu disebut Nabi besar, karena akhlaknya yang sangat tinggi. Kita sudah bahas tadi di dalam Al-Quran, Rasulullah itu tegas terhadap bentuk kemusyrikan. Rasulullah itu selalu mohon ampun kepada Allah. Ditambah dalam kitab Al-Barzanji, apa kata pengarangnya, ulama Al-Barzanji sebut,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu punya sikap malu dan sikap tawadu. Ada gitu ya. Ada lama. Di luar ada. Oke. Kita ganti, Pak. Pak. Ya. Dulu Rasulullah diriwayatkan pernah jalan dari rumahnya ke pasar Bukas di kota Madinah. Waktu di jalan berhembus angin, terangkat jubah Rasul, nampak betisnya. Saya mau tanya, wanita laki-laki betis aurat atau tidak? Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Walaupun bukan aurat, merah padam wajah Rasul menahan malu. Padahal cuma betis yang nampak. Beda dengan orang sekarang, jangankan betis, paha pun diperlihatkan. Jangankan paha, kan yang busuk pun dinampakkan. Beberapa minggu yang lalu saya ke mall, turun dari tangga, turun dari lantai 4 ke lantai 3, naik tangga yang berjalan, eskavator, eskalator, macam mana ada kondisi. Waktu di tangga, di depan saya ada perempuan, anak gadis menteng belanjaan kiri kanan. Mohon maaf, bajunya sempitnya luar biasa. Begitu sampai ke bawah di lantai 3, tentengan belanjaannya jatuh, dia merondok, nampak pinggangnya dari belakang. Ini kan kalau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Inilah gambaran hilangnya rasa malu. Inilah gambaran hilangnya sikap haya. Maka kalau sudah hilang sikap malu, muncul dekadensi moral. Dulu waktu saya kuliah, ada mata kuliah kriminologi. Dosen menyuruh mahasiswa cari tahu umur berapa saja yang pergi ke diskotik. Rupa-rupanya setelah diriset, yang 30 tahun ada, yang 40 tahun ada, mohon maaf yang 60 tahun pun ada. Saya lapor ke dosen, Portugal juga ada, Pak. Apa itu Portugal, kata dosen? Persatuan orang tua gatal. Umurnya sudah lanjut, tapi tidak mau taubat kepada Allah. Padahal ada pepatah mengatakan, jadilah seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Betul? Betul. Al-haya'u minal iman. Apalagi kalau sudah lanjut usia, hayya 'alas shalah, langsung datang ke masjid. Mohon maaf kadang-kadang hayya 'alas shalah dijawabnya bekola, nantilah inkola. Orang Jawa ada sini? Ada Jawa? Orang Bugis? Ada. Agak Kareba? Biasanya kita orang Bugis mau ada barongko. Malah ini saya melihat ada barongko. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tanamkan sifat malu di dalam hati. Insya Allah malu inilah filter kita dalam kehidupan. Yang kedua, Rasulullah itu punya sikap tawadu, rendah hati. Nabi iya, Rasul iya, dijamin masuk surga iya. Waktu Rasulullah dakwah ke Taif, pada saat itu orang Taif melawan, ditembak orang Taif sehingga pecah gigi Rasulullah. Apa kata malaikat? Muhammad, doa kepada Allah agar saya balikkan bukit itu kepada mereka. Apa kata Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku itu, mereka tak tahu apa-apa. Itulah bukti hebatnya sikap tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah titipkan bagi kita dua sikap itu. Amin. 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 Amin.
selesai, harta tinggal, mobil tinggal, istri pun kadang-kadang melayang, habis masa iddah nikah lainnya. Tidak ada yang mau kita sombongkan. Jabatan tuntas, selesai. Allah yang memberi kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan. Betul. Dulu waktu jabatannya ada sombongnya minta ampun. Waspada orang ketika bertemu dengan dia. Apa sebab? Karena tanda tangannya masih laku. Sesudah tanda tangan tak laku, copot jabatan, hilanglah kekuasaan. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya miskin sama, betul? Pejabat rakyat sama, betul? Andai kata Allah yang duluan masuk surga adalah artis, Dewi Persik duluan masuk surga. Andai kata Allah pejabat duluan masuk surga, camat duluan. Cuma kalau kata Allah yang duluan masuk surga adalah orangnya yang kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya kuning keemasan, kayak ini ya. Mohon maaf di antara kita semua, saya duluan masuk surga, Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tak pandang bentuk fisik, tak pandang harta, tak pandang jabatan. Walakin yanzurullah ila qulubikum. Yang Allah pandang adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama la ilaha Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan sunnah itu adalah udifa ilan nabi qaulan fi'lan atau takrim. Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenggot sunnah enggak? Sunnah enggak? Karena dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Pekanbaru ada masjid jamaahnya terbagi dua. Satu yang berjenggot, satu lagi yang tak berjenggot. Yang berjenggot bilang jenggot itu sunnah, yang tak berjenggot tak ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah tak masuk surga. Dijawab sama yang tak berjenggot, kalau cuma soal jenggotlah sunnah, bukan cuma manusia yang berjenggot, kambing pun berjenggot. Betul? Maksud cerita ini apa? Jangan mau dikotak-kotak oleh sunnah. Syukur bisa amalkan, kalau tidak amalkan berusaha untuk amalkan. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah terbagi tiga: tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah, dan khususiyah. Tasyri'iyah amat dianjurkan, ghairu tasyri'iyah tak pala disuruh kali tapi amat sangat-sangat cocok dikerjakan. Khususiyah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini syukur kunut atau tidak? Kunut. Alhamdulillah. Dulu orang sibuk berdebat, yang subuh harus kunut. Ada yang bilang yang subuh nggak pakai kunut. Sekarang alhamdulillah perdebatannya udah nggak banyak lagi karena udah makin sedikit orang yang sholat subuh. Kalau dulu luar biasa. Ada orang sholat waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, begini tangannya. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah,
bagaimana yang betul? Hadisnya satu, akan Nabi hurrika asawi ahbis sholat. Nabi itu kalau sholat hurrika, dalam bahasa Arab arti hurrika dua. Pertama menggerakkan, yang kedua menggerak-gerakkan, karena ada tasdid di aifil, di huruf rohnya aifil, maknanya takdir banyak, berarti menggerak-gerakkan. Lalu jamaah tanya sama saya, mana yang benar Ustaz? Yang begini apa yang begini? Saya jawab dua-duanya benar. Tapi kalau dia ikut Nahdlatul Ulama seperti yang diajarkan guru-guru saya mengamalkan yang menggerakkan. Bukan apa-apa, takutnya bukan cuma satu yang bergerak, yang satu lagi pun ikut bergerak. Kalau dibuatnya asyhadu an la ilaha illallah, apa repot kita? Ya, di Pekanbaru ada orang sholat, rakaat pertama injak-injak kaki. Ada orang sholat, begitu yang satu lagi datang, paham dia, luruskan dan rapatkan saf, kakinya agak ditimpa kepada kaki kawan yang sebelah. Kawan yang sebelah ini merasa terzolimi, digesernya, dikejar balik sama kawan ini. Kawan ini pun berpikir, mungkin kawan ini agak-agak lupa, digesernya balik. Kawan ini tetap begitu pahamnya, diinjaknya lagi. Kawan ini sudah berpikir, mak ini tak main, sudah 3 kali diinjaknya lagi, bukan adanya, diinjaknya balas lagi. Itulah kalau kita berperang soal sunnah. Tapi saya tahu di ini insya Allah taklus sunnah wal jamaah. Amin. Mazhabnya mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tak boleh dikotak-kotak oleh sunnah. Yang kedua Al-Quran, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bahasa Arab atau bahasa daerah kita Bapak Ibu? Arab. Bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Banjar, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Batak, tapi bahasa Arab. Mohon maaf, kalau orang jarang baca Quran, biasanya kalau dia baca Quran terkontaminasi dengan dialek logat kampungnya. Orang Bugis kan nggak bisa bilang za. Kalau ustaz, dibilangnya ustaz, ya kan? Ya kan? Ke bawah-bawah pas baca Quran, akusu. Orang Minang tak bisa bilang roh, pasti cadel Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dia tak belajar, datang orang Batak. Asal punya semua ijazul jilatil aku jijana. saya KKN. Kebetulan masyarakatnya Jawa mayoritas. Suatu hari mau sholat, imam masjid gak datang. Karena ini pengabdian, saya pun inisiatif mau tampil jadi imam, tapi Pak RT melarang. Apa kata Pak RT? Sampai yang orang usah jadi imam. Lalu apa Pak? Saya bilang, sampai kamu Allah. Ditengoknya rambut saya mirip Donald Trump. Apalagi ada bangganya Hasibwan Allah, paling baru masuk Islamnya ini katanya. Ya wis lah Pak, monggo sampai jadi imam, mana Pak RT jadi imam. Disinilah saya dengar bacaan Fatihah seperti sinden wayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak RT memang tahu surat ini. Apalagi ujungnya surat Al-Fatihah banyak ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi awak
lam yaqra fatihatil kitab. Ini kan macam ceramah di TV lagi saya balik. Jawaban Allah apa lagi kamera ada kan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nggak sah sholat kalau nggak beres bacaan Fatihah. Betul. Makanya untung kita jadi jamaah kalau sholat sering-sering datang ke masjid. Untungnya pertama, bacaan kita ikut kepada imam. Yang kedua, ayat sholat kita bertukar-tukar. Ini umur dari 10 tahun sampai 50 tahun ayat sholat nggak lari dari 4 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling kalau datang mertuanya dari Kuala Lumpur baru naik sedikit, qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tak putus-putus, la antum. Umur 50 tahun ayat sholat kul. Datang ke masjid. Insya Allah ayatnya bervariasi. Cuma begini, masjid yang di pinggir jalan, ya, kalau dia sholat yang jahar berarti maghrib, isya dan subuh. Monggo ya imamnya kalau baca ayat jangan panjang-panjang karena banyak jamaah yang musafir. Saya pernah sholat di masjid pinggir jalan, sudah panjang ayat ditambah pula imamnya qori, masya Allah ditariknya satu ayat 3 lagu, bayar di sobah ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Allah menggaruk-garuk pinggang kan turun ke belakang. Selesai sholat ini. Makanya imam dan muazzin pun butuh regenerasi. Alhamdulillah di pemilihan regenerasinya luar biasa. Ada 2 kabupaten di Riau ini terkenal sebagai gudangnya qori imam. Yang pertama Kabupaten Kampar, yang kedua Kabupaten Indra ini. Alhamdulillah. Itu sudah jadi rahasia umum lah kemana-mana. Kalau sudah orang Indra kiri, masya Allah, bacaannya luar biasa. Alhamdulillah. Antum sudah berdoa? Ya. Kalau enggak belum bisa. Soalnya ini barang-barang kayak gini. Iya. Saya bukan anti orang tua kalau azan, cuma kalau bisa anak muda lah yang azan. Karena kalau orang tua, apalagi kakek-kakek, 1 kali tarik 3 kali batu. Ya Allah sholat. Tapi ini kita, saya udah keliling-keliling, Pelakiran sudah, Concong sudah, Guntung sudah, semalam Teluk Pinang, memang luar biasa. Terdengar dari sayur-sayur suara muazzin, masya Allah. Ini adalah keberkahan. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang mengajarkan Islam di daerah kita ini dengan banyaknya para qori, para imam, insya Allah pahala jariah mengalir kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, terakhir sebelum saya tutup, Rasulullah itu di akhir hidupnya dia tangiskan umatnya. Datang malaikat ngabarin, ya Rasulullah, sebentar lagi nyawamu akan diambil, ruh dan jasadmu pun akan berpisah. Apakah pesan yang ingin engkau sampaikan? Dijawab Rasul, ummati, umatku. Rasul tahu ada umatnya yang kadang-kadang malas sholat. Rasul tahu ada umatnya yang kadang-kadang gak puasa. Rasul tahu ada umatnya yang tak mau baca Quran. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Maka Allah mengatakan umatmu akan selamat apabila dapat
Makanya Rasul bermimpi Bilal bin Rabah masuk surga. Kira-kira kalau Rasul yang bermimpi benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Kalau kita yang mimpi benar atau tidak? Belum tentu, apalagi waktu tidur mungkin peta Sumatera. Bilal bin Rabah dimimpikan Rasul masuk surga. Ditanya Rasul, apa jawabannya? Amalmu apa? Kata Rasul, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kalau mau diakui Rasul sebagai umat, tunaikan sunnahnya dan ikutlah ajaran dan amalan Bilal. Berwudu jangan putus, sholat sunnah 2 rakaat sesudahnya. Baru yang ketiga, ini yang paling penting. Nawwiru hayatakum bis-sholatin ala Rasul. Sinarilah hidupmu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri bila muslim ma'aini qattu ya wajah surur sama Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita diakui Rasul sebagai umatnya, diberikan syafaat di hari akhirat, dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Rasulullah. Saya mau tanya warga Tembilahan, kalau ada yang menghina Rasulullah marah tidak? Kalau ada yang mengabdi dan mencaci Rasulullah tega tidak? Kalau ada yang mencaci dan mendiskreditkan dan juga mencaci Rasulullah marah atau tidak? Karena kita selalu berharap jadi pengikut barisan panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahumullah, inilah kaji kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan maulid ini. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri.